Selain rasa dan aroma, tekstur juga mempengaruhi kelezatan makanan loh. Buktinya, kita suka susah berhenti ngunyah kan saat disuguhi makanan renyah dan juga kenyal. Menurut penelitian, makin renyah suaranya, makin terasa nikmat juga rasanya. Begitu juga sama makanan kenyal. Teksturnya bikin nagih. Senagih yang crispy dan chewy dalam episode Unyil hari ini. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Ngomongin camilan renyah, gak jauh-jauh deh dari biskuit dan cracker. Favoritnya Unyil ada cracker lapis stroberi ini nih. Enak banget, gak ribet pula makannya. Oh iya, teman-teman tahu nggak kalau cracker ini beda loh sama biskuit. Tekstur cracker jauh lebih renyah ketimbang biskuit. Nah, biar nggak ketukar lagi, Unyil jelasin sambil lihat proses pembuatannya yuk. Come on! Langsung saja yuk bikin cracker lapis stroberinya. Pertama kita masukkan bahan-bahannya. Ada banyak banget nih. Tapi pastinya sih ada tepung terigu sebagai bahan utamanya. Lalu ada gula, margarin, dan bahan-bahan lain. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal dicampur nih pakai mesin pengaduk raksasa ini selama 10 menit. Setelah tercampur rata, adonan kita simpan di ruang fermentasi selama 30 menit. Proses inilah yang membedakan cracker dengan biskuit. Adonan cracker harus difermentasi supaya adonannya jadi kenyal dan mudah dicetak nantinya. Oh iya, sebelum masuk ruangan fermentasi, adonannya diberi bakteri dulu ya. Sekarang tinggal masukkan deh ke mesin pemotong ini. Wah, besar banget ya. Di sini adonan akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian untuk kemudian dicetak menjadi lembaran adonan seperti ini. Wah, kayak kertas ya. Lembaran-lembaran adonan ini akan dilapisi dengan tepung, kemudian ditumpuk dengan lembaran adonan lain, dan begitu seterusnya. Kalau kita makan cracker, suka kelihatan kan lapisan-lapisan crackernya? Nah, asalnya dari tumpukan lembaran adonan ini. Kemudian lembaran-lembaran adonan ini dibawa ke mesin roller dough atau mesin penggiling untuk dipipihkan menjadi lembaran tipis. Gak cuma sekali loh, tapi sampai 3 kali proses penggilingan hingga sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Lanjut ke proses pencetakan deh. Nah, di proses ini adonan dibentuk dengan cetakan. Bentuknya khas camilan cracker, kotak persegi dengan lubang-lubang kecil. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Ternyata lubang-lubang kecil pada cracker gak cuma hiasan saja loh. Lubang kecil ini memungkinkan uap panas melewati cracker sehingga bisa matang sempurna dan juga menjaga bentuk cracker tetap rata. Nah, adonan sisa pencetakannya bukan dibuang ya, tapi dibawa kembali ke mesin adonan untuk dibentuk lagi jadi lembaran adonan. Sekarang kita bisa mulai proses pengovenan nih. Proses pemanasannya bertahap ya, mulai dari suhu hangat, lalu panas hingga 300 derajat Celcius. Terus diturunkan kembali suhunya secara perlahan. Oh iya, tahap pengovenan ini punya 3 fungsi ya. Mulai dari mengembangkan adonan, memberi warna, dan mematikan pertumbuhan bakteri pada crackernya. Loh, kok jalurnya misah nih? Waduh, pada mau kemana tuh? Oh, ternyata camilan cracker ini punya 4 varian rasa. Ada garlic, susu, creamer, dan strawberry. Makanya cracker di masing-masing jalur ini memisahkan diri untuk proses selanjutnya sesuai varian rasanya. Kayak rasa strawberry yang kita mau buat nih. Tuh lihat, mesinnya sudah siap tuh. Selai stroberinya sudah siap dioleskan ke crackernya. Mesin ini bisa mengoleskan selai ke 150 biskuit dalam waktu 1 menit. Wih, cepat juga ya. Setelah dioleskan selai dan ditiriskan, cracker ini akan didinginkan dengan suhu 12 derajat Celcius selama 8 menit. Biar lapisan stroberi tadi menempel sempurna di crackernya. Yeay, tinggal kita packing nih. 3.000 bungkus cracker di packing dengan mesin canggih ini setiap jamnya.
Selain dipasarkan di Indonesia, cracker ini juga dijual ke beberapa negara di Asia, seperti Thailand, Singapura, Jepang, dan Korea. Wih, mantap ya! Wah, asik banget ya makan crackernya. Selain rasanya yang renyah, cracker ini punya kandungan karbohidrat dan protein yang bisa memberikan energi buat kita loh. Wih, pas banget nih buat menemani kegiatan akhir pekan kita yang padat. Ayo, habiskan! Wah, pada mau kemana sih bawa stroberi seger-seger gini? Mau buat dimasak nih, Pak. Jangan dimakanin ya, Pak. Ih, Unyil, pelit banget sih kamu. Ini, Pak, nggak apa-apa kok. Nah, cobain aja, Pak. Tahu Den Unyil, pelit amat sih. Ini juga masih banyak kok. Tapi jangan banyak-banyak, Pak. Iya Den. Loh kok habis buahnya? Yah, Pak Oga, dibilang jangan banyak-banyak juga makannya. Aduh. Maaf Den, Pak Oga hilap. Den, tolong Awas, Den, Pak Oga. nggak kelihatan nih Den. Setuju nggak kalau martabak dinobatkan sebagai camilan favorit? Rasanya ada asin dan manis. Belum lagi teksturnya yang lembut, tebal, kenyal dengan topping yang lumer. Beuh. Tapi itu sih martabak zaman old ya. Martabak zaman sekarang ada yang tipis dan teksturnya super renyah loh. Varian rasanya juga ada banyak. Yang pasti sih coklat kacang nggak boleh ketinggalan. Primadonanya rasa martabak tuh. Sensasi gigitannya beda sama martabak biasa. Martabak crispy ini kriuk-kriuk renyah kayak biskuit. Udah gitu martabak kering kayak gini daya tahannya lebih lama. Intip cara bikinnya yuk. Rumah produksinya ada di Bandung loh. Kita kemon. Bahan dan cara pembuatannya simple banget. Pertama, timbang dulu tepung terigu. Terus masukkan gula pasir sesuai takaran. Untuk membuat adonannya sedikit mengembang, tambahkan juga soda kue. Sama saja kok kayak bikin adonan martabak biasa. Oke deh, sekarang waktunya kita campurkan semua bahan kering. Ketika bahan sudah tercampur, kasih sedikit air. Kemudian tambahkan beberapa butir telur. Saat mixing adonan, tambahkan air sedikit demi sedikit lagi. Nah, setelah kurang lebih 30 menit, adonannya bakal jadi agak cair gini. Kemudian tuang sedikit adonan pada wajan khusus martabak yang sudah diolesi mentega supaya nggak lengket saat diangkat. Ini nih yang bikin beda dari martabak pada umumnya. Bagian yang masih tebal adonannya harus dikeruk sampai tipis dan dipanggang sekering mungkin. Kalau ketipisannya sudah pas, baru bisa diberi topping. Martabak crispy ini dilengkapi dengan berbagai macam varian loh. Ada coklat kacang, stroberi, vanila, keju, dan kopi. Setelah diberi topping, kurang lengkap rasanya kalau belum ditambahkan kental manis kan? Oke deh, setelah dipanggang dengan api sedang selama 5 menit dan warnanya sudah kecoklatan, angkat martabaknya. Lalu lipat bagian tengahnya, jadi 2 tumpuk kayak gini. Kemudian alat ini akan memotong martabaknya menjadi 16 bagian. Sebelum dikemas, martabak crispy ini harus didiamkan selama 15 menit supaya dingin dan lebih keras. Soalnya kalau dikemas dalam kondisi masih panas akan cepat melempem. Nah, martabaknya sudah siap kita kemas nih. Kemas dengan aluminium foil supaya kedap udara dan bisa tahan sampai 1 tahun. Oh iya, dalam satu kemasan terdiri dari 12 sampai 16 potong martabak crispy loh. Pabrik yang sudah berdiri sejak 2012 ini bisa memproduksi 1000 sampai 1500 martabak crispy per harinya. Martabak crispy ini sudah sampai keluar Pulau Jawa seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, bahkan luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Jepang. Wih, mantap kan? Kalau teman-teman tim ngemil martabak basah atau crispy nih?
Buat teman bepergian sih, Unyil pilih martabak crispy. Soalnya kerenyahannya itu loh, gak ada duanya deh. Udah gitu jauh lebih praktis. Yah tuh kan jadi rebutan. Duh, tadi Den Unyil nitip tepung apaan ya? Mau balik lagi tapi mager. Nanti tanya aja deh sama penjualnya. Misi, sepada, Oga mau beli. Ada Pak Oga. Tumben ke warung, Pak. Loh, Bul, iya nih Pak Oga mau beli tepung. Soalnya Den Unyil mau buatin martabak kesukaan Pak Oga. Tapi tepung yang mana ya? Yang mana ya? Yang itu kali, Pak. Oh, ini ya. Ya udah, Pak Oga beli ini aja. Oke, Pak. Totalnya 15.000 ya, Pak. Pak Oga ngutang dulu ya. Yeay, kebiasaan deh Pak Oga. Nih Den tepungnya. Buatin martabak spesial ya Den. Iya, beres di Pak Oga. Pokoknya Pak Oga tinggal duduk manis aja deh. Gimana Den martabaknya? Udah jadi belum? Udah sejam nih Pak Oga ketiduran. Yah, gimana mau jadi martabak kalau jadinya tepung adonan cireng begini, Pak? Aduh, kayaknya Pak Oga dikerjain embul nih. Yuk, kita kemon. Unyil pernah baca kalau mulut manusia sangat sensitif sama tekstur makanan. Makanya ketika kita memperhatikan tekstur makanan saat bersantap, rasanya bakal berasa lebih nikmat loh. Jadi nggak heran deh kenapa makanan dengan tekstur kenyal bikin kita ketagihan kan? Kayak olahan kenyal idolanya semua orang ini. Apalagi kalau bukan sosis, yummy! Gurih dan kaya rasa, mudah diolah juga disajikan. Udah gitu variannya ada banyak lagi. Kayak sosis sehat yang satu ini. Terbuat dari campuran daging ayam dan jagung manis loh. Wih! Jadi dalam satu buah sosis kita bisa mendapatkan asupan karbohidrat dari jagung sekaligus protein dari daging ayam. Mantap kan? Ini dia salah satu bahan utama sosis, daging ayam yang kaya protein. Daging ayamnya harus dicincang dulu ya. Bagian yang dipilih adalah dada ayam karena rendah kolesterol sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Oke, masukkan es untuk menjaga suhu adonan tetap rendah selama pencampuran bahan-bahan. Pemberian es juga bertujuan supaya hasil adonan benar-benar tercampur dengan sempurna. Kemudian campur daging ayam dan tepung tapiokanya. Proses pencampuran ini sangat menentukan kualitas, tekstur, dan kekenyalan sosis. Dan terakhir, kita masukkan si bintang utamanya nih, jagung manis. Saat pencampuran bahan, sebagian biji jagung akan lumat bersama adonan. Sebagian ada juga yang masih utuh. Nantinya menghasilkan sosis dengan cita rasa khas jagung sekaligus ada sensasi biji jagung utuhnya. Wah, adonannya sudah hampir jadi tuh. Daging ayam yang tinggi protein bergabung dengan jagung yang mengandung karbohidrat dijamin sehat dan kaya rasa deh. Lanjut ke pengisian adonan sosis ke dalam kemasan. Dengan mesin ini, prosesnya jadi cepat dan gak pakai lama. Adonan sosis pun lebih higienis. Terakhir, proses sterilisasi. Selain untuk mematangkan sosis, proses ini juga berfungsi untuk menghilangkan kuman sehingga sosis bisa awet hingga beberapa bulan. Alat ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas tempat menampung air panas, sedangkan di bagian bawahnya untuk sosis yang tersusun rapi. Selama beberapa menit, sosis dipanaskan dengan air. Setelah itu, didinginkan. Keseluruhan proses kira-kira memakan waktu sekitar 50 menit. Kapasitas mesin ini bisa menampung 17.000 sosis untuk satu kali proses loh. Wah, banyak juga ya. Nah, kayak gini nih, sosis jagung yang sudah jadi. Masih ada jagung utuhnya kan? Dijamin lezat dan bikin kenyang deh. Sosis jagung ini sebenarnya praktis dan siap untuk dimakan langsung. Tapi bisa juga kok diolah lagi, biar lebih mantap. Apalagi yang olah chef profesional.
Wah, pasti rasanya lebih enak tuh. Nah, gimana? Mantap kan masakannya? Mengkonsumsi jagung sangat baik loh untuk kesehatan. Seperti menurunkan resiko diabetes, mengontrol kadar gula darah, baik untuk kesehatan jantung, dan baik untuk kesehatan mata. Oga, udah siap belum? Lama banget sih. Bentar, Po. Ini udah siap, tinggal dimasak. Wih, pakai apaan sih, Ga? Gaya banget. Topi chip ini, Po. Udah kali ini Oga yang masak. Boy P, leha-leha dulu aja ya. Emang bisa? Biasanya kan makan doang bisanya. Tenang, Po. Sebentar. Oga ambil garamnya dulu di bawah ya. Ga, api, Ga, api. Ya, pakai api lah, Po. Namanya juga masak. Bukan, topinya kebakar. Tolong. Pantesan kok panas kepala Pak Oga. Tiupin, Po, tiupin. Tolong, Pak, tolong. Aduh, si Oga. Mau masak apa main debus sih? Satu lagi nih, makanan kenyal yang susah untuk ditolak. Aci dicolok alias cilok. Berbeda dengan cilok biasanya. Cilok yang satu ini warna-warni loh. Kalau gini jadi makin susah ya nolaknya. Warna-warni cilok ini berasal dari sayur dan buah-buahan. Setiap harinya ada sekitar 60.000 butir cilok yang diproduksi di sini. Langsung intip saja yuk cara bikin ciloknya. Yuk kita kemon. Sesuai dengan namanya, aci dicolok. Bahan utama untuk membuat cilok adalah tepung aci alias tepung tapioka. Tepung inilah yang memberikan tekstur kenyal khas cilok. Jangan lupa siapkan juga bahan-bahan lain seperti tepung terigu, garam, merica, lada, dan penyedap rasa. Nah, lanjut nih. Bumbu-bumbu mesti diaduk rata. Terus dicampur deh sama adonannya. Adonan cilok sudah beres. Waktunya menyiapkan pewarnaannya nih. Agar lebih aman untuk dikonsumsi, cilok diwarnai menggunakan bahan-bahan alami seperti buah naga, pepaya, buah bit, wortel, alpukat, dan bayam. Untuk membuat warna merah, kita menggunakan buah naga ya. Oh iya, warna merah dari buah naga ini berasal dari beta-cyanin dan likopen yang juga berfungsi sebagai antioksidan kuat loh. Jadi gak cuma cantik, tapi juga berkhasiat. Mantap! Buah naga merah juga mengandung serat dan vitamin C yang bisa bikin awet muda. Nah, lanjut. Sari buah naga bakal disaring nih. Terus dicampur deh sama adonan cilok. Untuk warna-warna lainnya masih menggunakan sayur dan buah. Warna hijau dari bayam, warna ungu dari buah bit, terus warna kuning dari pepaya. Pokoknya ciloknya dijamin sehat. Oke deh, sekarang waktunya membentuk cilok. Jangan lupa untuk memasukkan isiannya ya. Kalau cilok yang ini isiannya pakai daging sapi biar makin yummy. Cilok-cilok yang sudah jadi masih harus direbus nih. Kalau sudah matang, biasanya ciloknya bakal mengapung. Nah, kalau ciloknya sudah dingin, tinggal dibungkus deh. Jangan lupa bumbu kacang dan cabai keringnya ya, mantul. Gak cuma orang Indonesia saja yang suka makanan kenyal. Orang-orang di Jepang sana juga suka loh. Ada yang tahu makanan ini? Di Jepang ini disebut fu atau yakifu. Nah, kalau dalam bahasa kita sih artinya gluten gandum. Iya, makanan ini memang dibuat dari gluten atau proteinnya gandum. Makanya bisa kenyal, mirip kayak jelly, tapi lebih padat. Ada dua jenis gluten gandum yang ada saat ini. Pertama, bernama fu, yang dibuat dengan cara direbus atau dikukus. Dan yang kedua, yakifu, cara buatnya dengan dipanggang. Oke, sekarang kita lihat cara buat fu dulu yuk. Masukkan tepung beras, pewarna hijau berbahan alami,
Dan pastinya gluten gandum ke dalam mesin giling. Sip, giling selama 5 menit. Nah, selagi menggiling, tambahkan air panas secukupnya. Tuh, adonannya bisa loncat-loncat begitu. Hasil gilingannya masih kasar nih. Jadi, harus dihaluskan lagi pakai mesin ini. Putar-putar sampai halus. Oke, kalau sudah, keluarkan adonan punya. Lalu masukkan ke dalam cetakan kayu. Gluten gandum ini bisa dibuat menjadi warna-warni loh. Tinggal disesuaikan dengan bahan pewarnanya saja. Susun terus dibentuk deh sampai memanjang seperti ini. Sip, terakhir tinggal dimasukkan ke dalam cetakannya. Ada beragam bentuk yang bisa dibuat dengan cetakan kayu seperti ini. Tinggal pilih saja mau bentuk yang mana. Terakhir, tinggal direbus selama kurang lebih 13 menit. Nah, ini dia hasilnya. Gluten gandum rebus alias fu. Cantik kan bentuknya? Sekarang kita buat gluten gandum panggang alias yakifu. Mulai dengan menggiling adonan gluten gandum. Baru deh masukkan ke dalam mesin cetak. Mirip kayak bikin mie gitu deh. Potong seukuran 5 ml. Sip. Lanjut, kita ayak hasil potongannya biar sisa-sisa tepungnya terlepas. Panggang dengan suhu 16 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Dan tada, adonan kecil tadi langsung mengembang loh. Wih, kayak bola ya. Tekstur gluten gandum memang kenyal. Itu sebabnya banyak vegetarian yang menjadikan makanan ini sebagai pengganti daging. Masyarakat Jepang sendiri biasa mengolah gluten gandum untuk dibuat sop, roti, takiawase, dan juga okonomiyaki. Nah, buat kalian yang di Indonesia, gluten gandum ini juga sudah banyak dijual kok di supermarket. Coba aja cari. Kita kemon. Ayo, siapa yang ngiler habis nonton yang renyah dan yang kenyal dari Unyil? Meski enak, menikmati aneka camilan ini harus dibatasi ya. Karena nyemil berlebihan bisa mengganggu pola makan kita. Akibatnya asupan gizinya jadi nggak seimbang deh. Bisa bahaya nanti. Jadi nyemillah dengan bijaksana. Oke. Sekian dulu episode Crispy versus Sui hari ini.